Zainul Rahma dengan NIM akhir 71. Saya Maria Faidia dengan NIM akhir 39. Saya Trianta Injani dengan NIM 67. Saya Firman Samulia dengan NIM 62. Dan saya Rizky Galing Putri dengan NIM akhir 57. Kami akan melakukan praktikum laju pencernaan pada mencit dengan teknik pengosongan lambung atau intermittent fasting. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan yang dimana pada praktikum kali ini kelompok kami menggunakan mencit sebagai bahan pengamatan. Yang dimana sebanyak 40% studi menggunakan mencit sebagai hewan pengamatan di laboratorium atau praktikum. Hal ini berkaitan dalam bidang fisiologi, farmakologi, dan lain-lainnya. Alasan kenapa menggunakan mencit karena mencit ini memiliki kelebihan, dimana seperti siklus hidupnya yang pendek, lalu mudah ditangani dan memiliki karakteristik fisiologis dan juga anatomi serta reproduksi mirip manusia. Saya akan menjelaskan terkait pencernaan makanan, yang dimana kontraksi lapar adalah gelombang peristalsis yang berjalan dari kardia ke pilorus. Kontraksi lapar dapat terjadi sebelum lambung itu kosong. Penurunan kadar glukosa dalam darah menyebabkan meningkatnya kontraksi lapar. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur saluran pencernaan itu bervariasi pada berbagai spesies hewan karena itu tergantung pada pakannya. Saluran pencernaan mulai dari labia dan berakhir pada anus, yang dimana terdiri dari mulut, faring, esofagus, ventriculus, dan intestinum. Lambung di sini bertindak sebagai reservoir bahan makanan dan membentuk bagian dari makanan. Mekanisme regulasi berkaitan dengan penerusan ingesta ke intestinum untuk pencernaan selanjutnya. Lambung mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan bentuknya dengan jumlah ingesta di dalamnya. Nah, puasa selang atau disebut dengan sehari tidak makan dan sehari bebas makan disebut juga intermittent fasting. Baik, kita akan beralih kepada tahap selanjutnya, yaitu adalah tujuan. Tujuan dari praktikum pada kali ini yang pertama adalah mengamati perilaku mencit melalui teknik intermittent fasting, yaitu pengosongan lambung. Yang kedua adalah mengidentifikasi pengaruh pemberian makan terhadap berat ventriculus dan juga intestinum yang dimiliki oleh mencit dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah menganalisis faktor yang dapat meningkatkan laju pencernaan pada mencit. Selanjutnya kita akan beralih kepada rumusan masalah. Yang pertama, apakah mencit yang diuji menggunakan teknik intermittent fasting terhadap pencernaannya mengalami perilaku yang lebih agresif? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian makanan yang terjadi terhadap berat pada ventriculus dan intestinum pada mencit dengan waktu yang telah ditentukan? Yang ketiga adalah apa saja faktor yang dapat meningkatkan laju pencernaan pada mencit? Tahap selanjutnya yaitu adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah perilaku yang akan timbul diduga akan terjadi pada mencit yang mengalami intermittent fasting, yaitu menunjukkan perilaku yang kurang aktif atau lemas. Hal tersebut karena kurangnya energi atau tenaga yang berasal dari sumber makanan yang seharusnya diperoleh. Kedua adalah pemberian waktu makan akan terpengaruh pada berat, yaitu bagian pencernaan suatu makhluk hidup, terutama pada mencit meliputi bertambahnya berat pada ventriculus dan juga intestinum. Yang ketiga adalah faktor yang dapat meningkatkan laju pengosongan dan pencernaan mencit, meliputi adanya cairan asam yang terdapat pada ventriculus dan juga digestif mikroba yang terdapat pada intestinum. Alat bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah dissenting kit, baki bedah, label, sarung tangan latex, timbangan, tes, kapas, dan untuk bahannya ada kloroform, pakan, dan 4 buah mencit. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pembiusan pada mencit. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu botol untuk pembiusan yang dimana di dalamnya diisikan oleh kloroform. Setelah itu kita masukkan mencit ke dalam botol tersebut dan kita tutup, lalu tunggu sampai mencit tidak sadarkan diri. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini mencitnya sudah mulai tidak sadarkan diri. Nah, lakukan pengulangan mencit ini pada ketiga mencit yang lainnya untuk dilakukan pembiusan. Jadi setelah dilakukan pembiusan dan mencitnya sudah tidak sadarkan diri, kita lakukan penimbangan.
Nah, setelah dilakukan penimbangan, jangan lupa catat hasilnya dan lakukan penimbangan pada ketiga mencit lainnya. Tahap selanjutnya adalah pembedahan. Pembedahan ini dilakukan untuk mengambil ventriculus dan intestinum dari masing-masing mencit tersebut yang sudah diberi perlakuan sebelumnya. Kemudian nanti ventriculus dan intestinumnya akan ditimbang. Setelah selesai pembedahan, kemudian kita ambil bagian ventriculus dan intestinumnya. Jika sudah diambil, kemudian kita rendam dengan NaCl fisiologis dan setelah itu kita keringkan. Setelah dikeringkan baru kita timbang. Setelah ditimbang, kemudian kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tadi, maka akan diperoleh data hasil pengamatannya itu sebagai berikut. Pada pengamatan perilaku mencit, pada mencit A, B, C, dan D setelah diberi makan itu memiliki perilaku yang sama, yaitu sangat aktif dan agresif. Sedangkan perilaku mencit saat setelah dipuasakan, mencit A, B, C, dan D ini memiliki perilaku yang berbeda. Pada mencit A yang diberi makan tanpa diberi waktu itu memiliki perilaku yang aktif dan agresif, tetapi tidak seaktif dan seagresif saat setelah diberi makan. Pada mencit B itu menjadi kurang aktif dan kurang agresif. Pada mencit C dan D ini mencit menjadi sangat kurang aktif dan sangat tidak agresif. Hal ini didasari karena asupan makanan yang diperolehnya itu sedikit, sehingga kemungkinan mencit menjadi lemas dan tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas. Badan dan saluran di sana mencit A, B, C, dan D ini memiliki berat yang berbeda. Misalnya pada mencit A sebelum diberi makan memiliki berat sebesar 20,94 gram, sesudah diberi makan menjadi 19,91 gram, dan sebelum dibedahnya itu ia memiliki berat 19,51 gram. Untuk saluran cernanya sendiri, ventriculus atau lambungnya itu memiliki berat 2,19 gram, dan intestinum atau usus halusnya itu memiliki berat 0,43 gram. Untuk hasil pengamatan yang lainnya bisa dilihat di tabel berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan, yaitu mengenai laju pencernaan pada mencit melalui teknik intermittent fasting atau pengosongan lambung. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat terlihat perilaku mencit setelah diberi makan dan setelah dipuasakan. Pada mencit A, B, C, dan D, perilaku yang dapat teramati sebelum diberi makan yaitu sangat aktif dan agresif. Hal tersebut karena asupan makanan yang diperoleh cukup sehingga mencit memiliki energi dan tenaga untuk beraktivitas. Sedangkan pada perlakuan setelah dipuasakan, mencit A, B, C, dan D memiliki perilaku yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan waktu makan yang diberikan pada masing-masing mencit. Semakin sedikit waktu makan yang diberikan, maka akan sedikit makanan yang diperoleh. Otomatis metabolisme tubuh mencit akan lambat dan mencit akan merasa lemas dan tidak bertenaga. Kemudian akan semakin berkurang tingkat keaktifan dan keagresifannya. Hasil pengamatan perilaku pada mencit A yang makan tanpa diberi waktu setelah dipuasakan, mencit tersebut masih terlihat aktif dan agresif. Hal ini karena asupan makanan yang diperolehnya masih mencukupi untuk beraktivitas. Mencit B yang makan dengan diberi waktu selama 45 menit terlihat perilakunya itu kurang agresif dan kurang aktif. Dikarenakan asupan makanan yang
diperoleh mulai berkurang. Begitu juga dengan mencit C yang diberi makan selama 15 menit terlihat sangat kurang aktif dan kurang agresif. Hal ini juga dipengaruhi oleh waktu makan yang diperolehnya terbatas, makanannya terbatas. Sementara pada mencit D yang tidak diberi makan sama sekali, perilakunya sangat tidak aktif dan sangat tidak agresif, bahkan cenderung diam. Hal ini karena mencit D sama sekali tidak memperoleh asupan makanan sebelumnya. Selanjutnya, pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai berat mencit pada keempat mencit yang memiliki perlakuan berbeda tersebut, yang dimana keempat mencit ini diberikan perlakuan berbeda. Tujuannya untuk melihat pengaruh pemberian makanan terhadap berat badan dan berat saluran cerna pada mencit. Penimbangan dan pengamatan berat mencit ini dilakukan pada beberapa kondisi, yaitu kondisi awal sebelum diberi makan, setelah diberi makan, dan sebelum dibedah atau setelah dipuasakan selama 12 jam. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa keempat mencit A, B, C, dan D ini sama-sama mengalami penurunan berat badan dari sebelum diberi makan, setelah diberi makan, dan sebelum dibedah atau setelah dipuasakan selama 12 jam. Keempat mencit ini mengalami penurunan berat badan karena diberlakukannya puasa atau fasting, yang dimana mencit tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan, mencit D dengan perilaku tidak diberi makan sama sekali mengalami penurunan berat badan yang paling tinggi dibandingkan mencit A, B, C, antara ketiganya, mencit A, B, dan C. Selanjutnya, aspek yang diamati adalah berat pada saluran cerna, yaitu lambung, ventriculus, atau usus halus, yaitu intestinum. Berdasarkan hasil pengamatan, berat lambung atau ventriculus pada mencit D dengan perlakuan tidak diberi makan sama sekali lebih kecil atau lebih rendah daripada mencit lainnya, yaitu sebesar 1,89 gram. Mencit D ini juga merupakan mencit yang memiliki berat usus halus atau intestinum yang lebih kecil daripada mencit lainnya, yaitu dengan berat intestinum sebesar 0,35 gram. Hal ini dikarenakan mencit D tidak diberi makan sama sekali, itu artinya melakukan puasa lebih lama daripada mencit lainnya, sehingga mencit D ini tidak mendapatkan asupan makanan untuk kebutuhan energinya. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi laju pencernaan pada mencit ini pada teknik pengosongan lambung atau intermittent fasting, yaitu yang teramati adalah waktu pemberian makan pada mencit. Semakin lama waktu makan yang diberikan pada mencit, maka mencit akan lebih banyak juga mengkonsumsi makanannya, sehingga laju pencernaannya akan lebih lambat. Sebaliknya, jika waktu makan yang diberikan sebentar, maka mencit akan lebih sedikit mengkonsumsi makanannya, sehingga laju pencernaannya akan lebih cepat. Perbedaan jumlah waktu dan jumlah asupan makanan ini dapat mempengaruhi laju pencernaan melalui teknik pengosongan lambung pada mencit. Selain itu, berdasarkan teori, faktor lainnya yang mempengaruhi laju pencernaan pada pengosongan lambung ini adalah faktor di lambung dan faktor di duodenum. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mencit yang diperlakukan intermittent fasting akan mengalami perubahan pada sikap maupun berat badannya. Sikapnya yakni mencit menjadi lemas dan tidak agresif kembali. Kemudian juga semakin sedikit waktu yang diberikan saat makan, maka makanan yang diperoleh mencit tersebut akan semakin sedikit juga dan metabolisme tubuhnya pun berkurang. Sikap mencit juga mengalami perubahan pada berat badan tubuhnya. Yang sebelumnya berat badan tubuhnya itu lebih tinggi, kemudian setelah melaksanakan intermittent fasting, mencit tersebut memiliki berat badan yang berkurang. Semakin lama waktu yang diberikan mencit untuk makan, maka laju pengosongan lambung pun juga akan semakin lebih lambat dan berat usus serta lambungnya pun akan semakin berat. Begitu pula sebaliknya, semakin cepat waktu yang diberikan untuk makan pada si mencit, maka laju pengosongan lambung dan ususnya pun akan semakin cepat dan berat usus serta lambungnya pun juga akan semakin lebih rendah dibanding yang lainnya. Jika dilihat dari hasil pengamatan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengosongan lambung pada mencit yaitu diantaranya adalah pemberian waktu makan yang diberikan pada masing-masing mencit tersebut. Sekian praktikum dari